Ya, kita mulai aja. Hari ini kita coba ya untuk mengkaji tentang salah satu pemodelan sistem ya, memodelkan suatu proses bisnis di kehidupan sehari-hari agar bisa diusung dan disusun ke aplikasi ya. Ini adalah Unified Modeling Language ya. Nah, salah satunya ada Bagan, yakni namanya selain diagram kelas, yakni ada diagram use case ya. Oke ya, kita hari ini akan mempelajari tentang UML ya, Unified Modeling Language, dan di sini dia mengenai use case ya. Use case ini fitur-fiturnya yang harus ada yang akan kita susun di suatu aplikasi nantinya ya. Nah, use case ini diperoleh saat kita sudah melaksanakan studi literatur ya. Apa saja? Bisa pertama pengamatan, atau yang kedua wawancara, yang ketiga misalkan diskusi dengan dosen, dengan teman kelas ya. Dan yang keempat mungkin melakukan survei secara general ya. Misalkan menggunakan Google Form ya. Oke, biasanya menggunakan studi pembanding ya, aplikasi pembanding juga bisa ya. Nah, pada use case yang harus diperhatikan beberapa di antaranya adalah, oke, satu, teman-teman di sini alangkah baiknya lakukan beberapa tahapan ya. Tahapan yang sudah disebutkan di waterfall, contohnya ya, ada prototyping ya, ada spiral, RAD dan yang lain. Yang pertama di sini misalkan adalah waterfall, yakni teman-teman harus menganalisis ya, akan analisis kebutuhan sistem ya. Oke, tadi sudah saya sampaikan ya dengan cara studi literatur ya. Oke, bisa wawancara ya, baca artikel ya, bisa majalah koran ya, atau diskusi ya, atau mungkin browsing-browsing yang lain ya. Ya tentunya yang memiliki kredibilitas ya. Oke, seperti itu ya. Nah, selain setelah melaksanakan analisis, kita mengetahui ya apa saja ya fitur yang harus ada. Apakah register ya, login, transaksi, rekap ya, pengarsipan ya, atau mungkin apa ya namanya perubahan data tertentu ya, seperti itu ya. Juga pada tahap satu ini teman-teman akan mendapatkan siapa saja pengguna yang akan berinteraksi dengan aplikasi ya. Siapa saja penggunanya ya yang akan memakai aplikasinya ya. Setelah melakukan analisis, teman-teman akan melakukan desain ya. Desain sistem. Oke. Di tahapan desain sistem ini dia sebenarnya banyak yang dilakukan ya. Bisa mendesain ERD ya, Entity Relationship Diagram database-nya. Yang kedua bisa mendesain proses bisnis. Yang ketiga mendesain use case, mendesain diagram kelas ya, mendesain skenario ya, mendesain diagram sequence ya, atau mungkin yang lain ya. Lalu mendesain atau merancang mock up ya, tampilan ya. Kalau di kemarin dari Kak Haitsam dan Kak Adit mengatakannya view ya. Ada model, controller dan view. View adalah untuk front end ya. Seperti itu ya. Banyak ya mendesain seperti ini. Nah, setelah mengetahui desainnya, teman-teman di sini mulai tahap implementasi ya dan uji per unit ya, uji unit nah, seperti ini. Oke. Artinya implementasi database-nya dibuat ya, baik di MySQL, SQLite, Oracle ya, MariaDB atau mungkin yang lain ya. Microsoft Access Pak Barja, boleh ya. Kalau Microsoft Excel bagaimana? Tidak masalah ya. Oke. Dan juga implementasi kode program ya. Misalkan saat ini menyusun aplikasi berbasis website ya. Apakah menggunakan Java, Java EE atau mungkin PHP atau mungkin berbasis framework ya. Nah, seperti itu ya.
Yang keempat, nah teman-teman nanti akan melaksanakan tahapan integrasi ya dan uji sistem ya. Setelah modul-modul disatukan, modul register, modul login, modul pengarsipan, modul apalagi tambah data, delete data ya, modul kelola arsip ya, modul apalagi transaksi ya disatukan semua jadi sistem ya. Nah, sistemnya pun sekarang diuji ya. Kalau pada tahap ketiga, kita akan biasanya melihat dari struktur logika atau mungkin alur logika, alur proses sistemnya ya. Oke, ini kita gunakan white box testing ya, pengujian white box ya. Sedangkan tahapan keempat ini kita akan lakukan juga pengujian ya, pengujian dengan cara black box ya. Nanti akan ada di mata kuliah pengujian perangkat lunak ya, seperti ini. Oke. Nah, yang kelima akan ada operasi ya, operasi ya dan pemeliharaan ya. Oke. Ini beberapa tahapannya ya. Oke. Kita akan fokus tadi satu ya ke analisis dan desain sistem ya. Nah, kalau kemarin teman-teman sudah menyusun ya tahapan ini ya, implementasi ya. Jadi teman-teman sudah menyusun form-form registernya ya. Sekarang kita coba untuk flashback ya. Kira-kira apakah sudah apa em, terlengkapi untuk fitur-fitur yang mestinya ada? Oke, seperti itu ya. Nah, di sini ya, dari tahapan yang merah ini ya, tahapan satu dan 2, oke, kita akan mendapati beberapa ya, satu di antaranya, oke, usernya siapa saja, seperti itu ya. Apakah ada pemilik, ya, apakah ada kasir ya, atau mungkin yang lain ya. Satu di sini dia, kok kasir ya, maaf. Usernya siapa saja ya. Oke, apakah dia owner ya, atau ada mungkin supplier ya, ada mungkin direktur ya, atau mungkin customer ya. Oke. Nah, dan yang lain ya, seperti itu ya. Yang kedua, di sini akan mendapatkan fitur apa saja yang mesti dibuat ya. Yang ketiga, oke, bagaimana aliran prosesnya ya. Oke, bagaimana proses di tiap fitur tersebut ya. Oke, nah seperti itu. Kenapa yang ketiga ini diperlukan agar di tahapan mendesain ya, nah, itu bisa digambarkan secara simbolik ya dengan model-model mendesain ya. Oke, sampai saat ini dulu ya. Saya kasih waktu 3 menit untuk memahami. Oke ya. Nah, di sini kalau sudah kita mendapatkan usernya siapa saja, maka teman-teman nanti contoh di sini adalah sekarang kita ranahnya di akademik ya, misalkan ya. Kita gambarkan dulu boundary-nya. Oke. Ini adalah boundary sistemnya ya. Kalaupun enggak bisa nanti saja, boleh silahkan ya. Kita akan tuliskan nama-nama fiturnya apa saja. Misalkan di sini ada dari mahasiswa ya. Mahasiswa kita tulis dulu usernya ya. Ya ini misalkan mahasiswa ya. Ada mahasiswa ya, ada dosen dosen wali ya,
dan juga ada kaprodi ya, kaprodi ya. Terus mungkin di sini ada layanan akademik ya, LAK, layanan akademik FIT ya, atau mungkin seperti ini lajarin ya, LAK. Oke, mahasiswa, nah dia fiturnya apa saja? Oke, kita akan mulai misalkan mulai dari registrasi ya. Nah, registrasi, terus juga bisa cek kehadiran ya, cek kehadiran, terus apa lagi ya? Mungkin cukup sekian dulu ya. Oke, coba kita ubah seperti ini ya. Oke, nah ternyata seperti ini ya. Ya, untuk use case, nah teman-teman nanti akan memberikan dengan simbolnya oval ya, cek kehadiran seperti ini ya. Oke, lalu registrasi ya seperti ini ya. Nah, oke, paham ya teman-teman ya. Oke, nah di registrasi ternyata ada sub-subnya ya. Apa saja? Misalkan di sini dia input ya mata kuliah ya. Setelah itu ACC registrasi. Oke, terakhir dia cetak KSN ya. Oke. Pak Barja kalau mau dilakukan perubahan boleh silahkan ya diubah ya buat mata kuliah di sini input terus ada edit mata kuliah yang dipilih ya seperti ini. Oke. Kita coba buatkan lagi sub-subnya. Oke ya. Kita coba perjelas di sini. Jadi teman-teman dapat menggambarkan dengan ini ya, dengan apa namanya use case, ya, use case diagram ACC, ini cetak KSN. Oke, ini sekali lagi punyanya si mahasiswa ya. Dia bisa cek kehadiran ya. Terus di sini dia memiliki beberapa, ini harusnya gak apa namanya? Garisnya putus-putus ya. Oke, nanti untuk lebih jelasnya di mata kuliah APSI ya. Oke, nah ini sekarang. Oke, sampai saat ini adakah yang mau ditanyakan? Ini terlihat mudah ya, tapi menggali informasi ya biar bisa menjadi apa namanya fitur-fitur tersebut. Jadi satu apa namanya eh, kekhususan tersendiri ya. Jadi teman-teman harus teliti saat apa namanya memilih apa fitur-fitur yang hendak dibangun ya seperti ini. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke. Oke, di sini namanya adalah extend ya. Extendnya seperti ini dia. Oke. Gambarnya putus-putus ya. Oke, mahasiswa kita kasih gambar ya. Harusnya emang ada orang-orangannya seperti ini dia ya. Oke. Masing-masing ini pun apa namanya? Punya simbol ya. Nah, usernya. Oke, seperti ini. Oke, ini ada kalian harus tidak harus menggunakan Visio ya. Jadi sudah ada Asta atau mungkin Jute ya, Microsoft Visio ya, Power Designer ya, atau mungkin yang lain ya, silakan ya. Nah, seperti ini lah kurang lebih usernya ya. Oke, gambarnya seperti ini. Oke, apa adanya ya di sini kita coba. Kita perbanyak ya. Di sini ada doswal ya, ada kaprodi ya. Oke, dan ada LAK ya, seperti ini dia. Oke, ini mungkin bisa digeser seperti ini. Oke, ini untuk user mahasiswa ya.
Nah, sedangkan bagaimana Pak Barja untuk usernya dosen wali? Nah, dosen wali saat ini mungkin apa bisa kita katakan untuk fiturnya adalah approval ya, approval registrasi ya, registrasi. Terus selain approve juga apa namanya kirim pesan ya, kirim pesan. Terus ACC kirim pesan apalagi ya, mungkin cukup dua dulu ya, kita dua dulu. Sebenarnya banyak ya, sebenarnya banyak. Oke, tapi saat ini kita fokuskan dua dulu ya. Oke, kalau ada yang mau bertanya langsung ya teman-teman ya. Oke, jangan sampai ditunggu ya, karena masing-masing topik yang teman-teman usung itu berbeda ya, meskipun ada kemiripan ya. Oke, ini dosen wali ya, dosen wali bisa apa namanya kirim pesan dan approve ya, registrasi ya. Sedangkan Kaprodi dia di sini apa menyetujui laporan dari dosen wali ya. Di sini dia monitoring ya, monitoring registrasi. Selain itu bisa juga kirim pesan ya, kirim pesan. Oke, ada pesan. Oke, Raden Fahri, silakan Pak, mau maaf, bertanya. share screen-nya hilang, Pak. Astagfirullahaladzim, kok bisa ya? Oke, oke. Pak, maaf ada beberapa yang belum di ACC, Pak. Di ACC kita cek kosong ya, nggak ada ya di sini. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang belum join disampaikan. Monitoring registrasi, kirim pesan, terus ACC misalkan laporan dosen wali gitu ya. Sebenarnya sih banyak ya fitur-fitur yang ada di Igrasias ya, karena sudah tiap apa semester pun dilengkapi ya. Ada fitur mungkin sekarang kirim tiket ya, atau mungkin yang lain ya seperti itu ya, banyak ya. Oke. Nah, coba sekarang ada kirim pesan, kita juga beri ya di sini, beri tanda sebagai dia bentuknya adalah fitur ya. Oke. Use case atau fitur ya. Sedangkan LAK di sini tugasnya apa ya? Oke, membuka dan apa ya, membuka dan menutup masa registrasi ya, membuka dan apa, mengakhiri masa registrasi ya, seperti ini. Membuka dan mengakhiri masa registrasi. Atau satu-satu ya, membuka masa registrasi. Oke, lalu ada lagi. Oh, ada yang mau bertanya siapa? Kita cek siapa nih? Dari oh silakan dari saya, silakan silakan. Membuka tadi apa ya? Setelah membuka, mengakhiri ya, atau menutup ya, menutup masa registrasi ya. Terus bisa juga kirim pesan ya, kirim pesan baik ke dosen wali atau ke Kaprodi ya, bisa seperti itu dia. Oke, ini contoh ya, contoh-contoh yang ada di sini ya. Oke, Pak Bagja, bukannya ada fitur pencarian, terus pengurutan ya? Ya silakan bisa ditambah ya, disesuaikan ya. Ada berapa banyak Pak Bagja yang harus dibutuhkan minimumnya ya? Oke, kalau terlalu sedikit juga khawatir dianggap teman-teman apa
Terutama saat menyusun aplikasi ya, itu kurang, ibaratnya kalau seperti aplikasi Facebook ya, fiturnya kurang, misalkan ya, ada registrasi home tapi setelah itu bingung ngapain gitu ya. Nah, alangkah baiknya tambahkan kirim pesan ya, atau mungkin apa namanya, posting, bisa gambar, bisa tulisan ya, bisa seperti itu ya. Oke. Oke ya, ini ya. Ini user, masing-masing user ya. Dan kita di luar ya akan memberikan semacam boundary ya. Kita kasih di sini kotak ya. Bentuknya adalah rectangular ya. Rectangular. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadilah ini adalah use case pertama kita. Use case apa itu? Use case merupakan salah satu ya pemodelan sistem berbasis objek ya. Kita akan melihat objek-objek yang saling berinteraksi. Di sini ada objek mahasiswa, dosen wali, kaprodi ya, dan LAK ya. Oke. Apakah yang lain ada Pak Barja? Ada pasti ya. Misalkan kalau registrasi dia melibatkan juga SDM ya, atau mungkin bidang keuangan ya. Apakah sudah dilakukan pembayaran atau pelunasan atau menggunakan skema yang berbeda ya, seperti itu ya. Apakah mungkin ditangguhkan atau mendapat apa namanya tuh bantuan ya dan sebagainya ya, seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke ya. Yang penting teman-teman memahami dulu ya apa namanya usernya ya, fiturnya, lalu proses-prosesnya ya. Oke. Pak, di sini mahasiswa kenapa tidak dibuatkan registrasi ya? Sudah ada kan ya, teman-teman sudah memiliki akun kan ya. Oke. Nah, misalkan di sini mau ditambahkan ya registrasi ya, login, boleh silahkan ya. Bahkan di sini lebih lengkap kalau kita tambahkan dengan menurut saya ya, tetap kita login kan fitur sebenarnya ya. Kita tulis di sini dia prosesnya adalah login ya. Nah, proses login di sini dia baik cek kehadiran, registrasi, approval ya, kirim pesan, ACC, monitoring apa laporan dari dosen wali ya. Semuanya harus membutuhkan login ya. Dan kita akan kasih ke sini dulu ya, arahkan ya sebelumnya butuh butuh login ya dia. Ini pun sama. Ini dia butuh login juga. Ini juga sama, dia butuh login ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya ya, teman-teman langsung ya. Langsung tanyakan ke saya ya. Oke, mungkin Baron, Fahri, atau Asraf. Nah, teman-teman yang sakit kemarin gimana kabarnya ya? Kalau bisa ya, oke, memiliki surat kesehatan ya atau dokter ya, hasil pemantauannya bagaimana ya? Oke, bukan saya tidak percaya, khawatir saya yang ditanya ya. Misalkan Pak Barja di perkuliahan tanggal sekian banyak mahasiswa tidak hadir ya. Nah, dan di keterangannya sakit ya, sakit. Nah, terus ditanya ya, adakah surat keterangan dari dokternya bisa dikirimkan? Nah, saya nggak punya pegangan, oke? Karena nggak punya apa evidence, nah maka menyulitkan ya. Karena itu teman-teman sebisa mungkin apa namanya sampaikan ya, langsung jangan di grup, tapi langsung ke WA pribadi ya. Mengirimkan ini Pak ada suratnya, ini ada catatan resep dokter atau mungkin apalah ya seperti itu. Oke ya, ini untuk diagram use case kita. Oke, sudah apa namanya sudah terbentuk ya. Nah,
Nah, sekarang teman-teman semuanya ya membuat ya, ini ada waktu ya. Oke. Sambil ada apa namanya? Masih ada banyak waktu ya, silahkan. Adakah yang ingin menanyakan ya tentang diagram use case ini ya yang berkaitan dengan topik-topik atau judul aplikasi yang kalian susun ya? Silahkan. Nah, oke. Ada yang mungkin tadi terlewat ya, atau mungkin apalah ya, silahkan ya. Pak, saya izin bertanya. Ya, boleh. Siapa ini? Claudia, Pak. Claudia. Oke, silahkan Claudia. Berarti ini untuk setiap user itu harus ada registrasi sama login ya, Pak? Ya. Iya, soalnya saya buat user yang, kan saya bikin aplikasi laundry Hmm. sepatu, Pak. Nah, itu untuk yang usernya saya belum bikin registrasi sama loginnya, saya baru bikin buat admin. Tapi ini berarti Oh harus ya. semua ya, Pak? Ya, ya, bagus ya. Di sini pun sebenarnya, nah ini ya, Claudia, di sini dia sangat teliti ya. Nah, kita bisa menambahkan, bagus ya. Ada tambahan di sini. Oke, saya perkecil dulu ya. Namanya tadi super admin ya. Oke, atau admin ya, boleh ya. Seperti ini, admin. Dia tugasnya, oke, memantau semua apa namanya pergerakan atau interaksi yang dilakukan oleh user Kaprodi, LAK, Dosval ya, dan lain segalanya. Silakan kalaupun admin ini mau diberikan aksi ya apa saja ya. Oke. Biasanya kalau admin itu dia bisa menonaktifkan ya user-user tertentu ya. Oke, misalkan ya saat ini kaprodinya sedang cuti ya. Jadi dia siapapun yang mau registrasi ya harus ada penggantinya ya. Siapa yang mengatur penggantinya ya? Oke, admin di sini gitu ya. Sama seperti gini aja, misalkan saya selaku pegawainya, oke, ingin mengajukan cuti. Oke, saya berarti kan mengajukan cuti ya, meminta approval oleh Kaprodi dan wakil dekan satu. Oke. Nanti nanti muncul pertanyaan, Pak Barja, kalau sekarang Kaprodinya ingin mengajukan cuti, bagaimana? Karena si Kaprodi juga dia bertindak sebagai pegawai. Nah, siapa yang meng-ACC? Nah, begitu kan pertanyaannya ya. Oke, nah bisa admin, yang bisa ada dua ya option ya, bisa admin dan wakil dekan satu ya di bidang sorry, wakil dekan dua ya di bidang SDM ya. Atau yang option dua ya, bisa level pimpinannya di atasnya lagi ya. Kalau Kaprodi yang mengajukan cuti, maka oke, wakil dekan 2 dan SDM ya yang melakukan approval ya. Oke, seperti itu. Oke, bagus ya. Nah, di sini teman-teman sudah mulai ibaratnya mengulik ya. Oke, fiturnya apa saja yang mesti ada ya seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang mau apa namanya bertanya lagi atau mungkin masih belum kejawab tadi kalau dia. Sudah, Pak. Oke, terus oke ini super admin ya. Silakan bisa ditambahkan apa saja ya di sini ya. Kalau dia memang masih ada silakan ya. Apalagi ya seperti itu. Oke, keren ya. Bagaimana? Kalau iya, ya, silakan. Halo. Oke. Warna merah ini namanya adalah include ya. Kalau yang garis putus-putus ini saya kasih warna yang berbeda, warnanya hijau misalkan ya. Namanya adalah
exclude ya, atau namanya apa ya, include dan exclude. Tulisnya gimana ya? Dia butuh apa ya? Sebentar. Ada registrasi, ada include ya, terus extend ya, maaf ya, kok exclude ya, extend ya. Oke, kata kuncinya adalah extend ya. Yang garis putus-putus ini dia artinya dia extend ya. Oke, di sini tanda panahnya ke ke bawahnya ya. Oke, ini. Oke, yang lain silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Kita coba buat yang baik. Nah, ada lagi sekarang. Monggo yang lain silakan. Ardan, Moniska, oke. Siapa lagi ya kemarin ya? Alia. Kalau include dia ke bawah ya. Kalau include ya. Ini juga sama ke bawah. Kalau ini pun ya, ada tanda panahnya dia. Ada panahnya. Oke. Ini juga sama. Oke, yang ini dia ke atas ya. Ke atas. Oke, silakan ya sambil ini kita perbaiki ya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan ya. Oke, exclude, sorry, extend sudah dan login pun sudah ya. Oke, kebayang nih. Kalau rental mobil apa saja Pak Barja usernya? Biasanya ada customer, ada pemilik ya tokonya, ada petugasnya ya, ada kasirnya ya, seperti itu ya. Oke. Kasir dan petugas operator bisa nggak disatukan? Tergantung ya. Oke, ya, kalau misalkan di studi kasusnya atau mungkin di tempat tokonya hanya ada satu orang, berarti ya cukup satu ya, menyesuaikan. Hanya saja kalau semuanya dibebankan pada satu orang, berarti kerjaannya ribet ya. Kasihan dia ya. Oke. Belum istirahat sudah datang customer berikutnya ya. Mau makan ada customer yang menghubungi ya. Oke, terus menerus ya. Mungkin alangkah baiknya ada bagian kasir juga ya. Terutama kasir ya. Kalau kasir kan penting ya. Karena dia di sistem keuangannya ya. Nanti yang ada apa dikhawatirkan, oke, ada customer yang belum melakukan pembayaran tapi sudah dia sudah apa namanya mendapati kunci ya dan mungkin surat-surat kendaraannya ya untuk dirental ya. Nah, itu juga keliru ya. Sama seperti yang ada di akademik ya. Kalau si mahasiswa masih belum melakukan pembayaran ya untuk biaya semester, maka apa Igrasias untuk registrasinya masih tertutup ya. Oke, maka dia tidak bisa untuk input SKS mata kuliah seperti itu ya. Kecuali mungkin untuk kasus-kasus tertentu ya diubah urutannya ya. Misalkan saat masa-masa pandemi seperti ini, maka mahasiswa diminta dulu untuk input SKS-nya agar tahu ya keseluruhan SKS ada berapa sehingga misalkan nanti ada bentuk donasi atau mungkin bantuan atau beasiswa ya atau mungkin bentuk-bentuk penangguhan ya pembayaran. Nah, itu bisa masih diakomodir ya. Oke. Dari contoh ranahnya akademik ya, adakah yang mau bertanya? Pak, saya izin bertanya. Silakan. Kalau
Jadi kan Pak, di salah satu fitur di aplikasi saya itu ada pembayaran Pak. Ya. Nanti itu untuk tugas besar, kita tuh harus sampai bisa transaksi gitu atau misalnya menginputkan saja nominalnya lalu tiba-tiba berhasil gitu Pak? Ya, cukup seperti itu ya. Kalaupun mau melibatkan pihak ketiga pembayaran, misalkan ya seperti yang ada di Shopee ya, itu tidak semudah itu ya. Oke, misalkan bisa bisa transfer dari bank atau mungkin dari isi saldo ya atau mungkin ke pembayaran ke kasir Indomaret atau Alfamart atau mungkin Swalayan ya atau mungkin metode keuangan entah Dana, OVO ya atau GoPay atau mungkin yang lain ya. Oke, nah itu permasalahan tersendiri ya. Oke. Kita sampai misalkan melakukan pembayaran ya. Kalau dia dilakukan transfer, maka berarti ada bukti gambar ya, suatu screenshot dari nota atau struk yang sudah dibayarkan ya. Misalkan dari ATM, kan ada tuh ya, ada kertas ya berupa laporan transaksinya kan ya. Kalau misalkan kita ke bank, maka akan diberikan apa namanya tuh kertas pengirimannya ya mau ditransfer ke siapa kan ada pasti ya buktinya seperti itu ya itu pun difoto dikirim ya kenapa misalkan nominal yang hendak dikirim adalah 10 juta ya nah kita ngirim ya 10 juta oke nanti dicek jumlah yang diinputkan dengan yang ada di gambar yang disertakan upload file sama enggak oke kalau sama berarti berhasil ya, maka bisa diproses. Kadang yang kita lupa bagaimana mekanisme atau prosesnya. Kalau ternyata terjadi ketidaksesuaian, misalkan yang harus dibayar 10 juta, tapi kita bayar 9 juta. Kalau si pemilik ya atau mungkin penjual pasti menghubungi dia. Wahai pembeli, customer, Anda masih kurang sekian nominal ya. Bagaimana kalau lebih? Yang harusnya misalkan dibayar 10 juta, ngebayarnya 100 juta gitu ya. Nah, kira-kira penjual ini akan mengkonfirmasi nggak? Harusnya iya ya, mengkonfirmasi dia. Wahai customer ya, Anda mengirim atau apa? Melakukan pelunasan dengan nominal uang yang berlebih. Oke, itu diberitahukan ya, diinformasikan ke customer ya. Jadi transparansi ya, kredibilitas nanti di toko online-nya ya, itu akan mulai dikonsumsi oleh customer ya. Oke, kredibilitas yang dikonsumsi bagaimana? Percaya ya si customer. Saya kalau mau belanja ke sana saja, ke toko online tersebut. Kenapa? Kalau kurang kita di telepon, lebih pun ya kita dihubungi. Seperti itu ya. Oke, jadi terus-menerus dia akan apa namanya? Hidup ya toko online seperti itu. Oke. Jadi tidak sampai ke metode pembayaran seperti yang apa mau langsung ya dilewatkan ke antar bank ya atau mungkin metode pengiriman entah GoPay ya atau mungkin OVO Dana ya apalagi ya apalagi ya apalagi tuh Dana ya OVO biasanya teman-teman yang ngerti ya masalah seperti itu ya yang suka transaksi apa namanya e-commerce ya kan banyak tuh sekarang iklannya tuh ya ada 11 apa ya apalah gitu ya banyak lah ya seperti itu ya oke nah sekarang tugas kalian ya menggambarkan ya merumuskan dan menggambarkan serta mendesain use case yang akan dibuat ya berdasarkan aplikasi kalian oke paham halo Maaf Pak, untuk buatnya di kertas atau seperti Bapak di paint gini Pak? boleh jangan di kertas ya kalau di kertas mungkin coret-coretannya kalian ya
Kalian bikin minimal di Microsoft Paint boleh ya, Photoshop boleh. Tapi sebenarnya ada toolsnya ya, namanya Microsoft Visio atau Power Designer ya, atau Astah ya, atau Jute ya, apalagi ya, Star UML ya, bisa juga ya, Star UML juga ada ya. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan tools-tools tersebut ya. Oke. Nanti setelah membuat tools-tools seperti ini ya, nanti kita akan masuk lagi ke ranah berikutnya ya. Oke, kalau bisa tools yang ini, desain use case ini sudah kalian susun ya, dan kalian kan sudah, teman-teman sudah belajar tentang merancang basis data, ya toh? Halo? Oke, ini sepertinya istirahat di tempat semua nih ya. Oke. Halo, sudah ya? Sudah merancang mempelajari basis data ya, merancang IRD. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Berarti teman-teman di sini juga selain ada desain use case-nya ya, juga ada desain IRD-nya ya. Oke. Ini sekalian ya, teman-teman di kelas 04 ini ya. Dari kemarin saya cek evaluasi ya. Sekali lagi saya sangat apresiasi ya judulnya ya, bukan kalian memuaskan otak saya ya, tapi di sini teman-teman menunjukkan ya ide-ide kreatif ya, inovasi ya, ide-ide seorang milenial ya. Ada yang untuk membantu petani ya, ada kemarin jahit ya, apa saja banyak seperti itu ya. Nah, di sini bisa diangkat, diusung ya ke program kreativitas mahasiswa ya. Bisa dilombakan ya. Misalkan nanti ada bentuk startup baru, sangat memungkinkan ya, punya potensi, punya tendensi untuk masuk nominasi ya. Nah, di sini kalau teman-teman nanti dapat juara ya alhamdulillah ya. Tapi yang paling penting itu dapat investor ya. Oke, ini bagus ya. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mendokumentasikan ya, artinya desain-desainnya sudah ada ya. Nanti akan saya apa namanya? Minta tolong ke rekan yakni Ibu Ocha ya untuk membantu ibaratnya mempoles-poles ya. Ini bisa diarahkan ke mana seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan nanti akan banyak startup-startup baru ya. Oke, dari terutama 04 ya. Ini sekali lagi idenya kalian saya apresiasi ya. Mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya penyemangat ya. Oke. Nah, kalau sekarang kan banyak rekognisi ya. Bahkan startupnya nanti teman-teman akan di satu apa namanya bukan disamain levelnya ya, setara dengan PA ya. Startupnya sudah jalan, berarti PA-nya pun apa namanya tetap di apa dilaksanakan. Oke, kenapa PA tetap dilaksanakan? Kan yang namanya suatu produk ya karya ya perlu banyak masukan, saran ya dari sudut-sudut pandang yang lain ya. Oke, bukan berarti nggak baik ya. Kalau kita dikritik nih di akademik ya, kalau kita dikritik diberi saran berarti karya kita bagus ya. Kalau saya di sini sudah memiliki apa namanya kepercayaan ya, keyakinan, mas bukan kepercayaan keyakinan ya. Ide-idenya, judul-judulnya ini bagus ya. Nah, sekarang tugas kalian ya, makin yakin ya seperti itu. Oke, mudah-mudahan apa topik-topik yang dipilih bisa berlanjut ya ke proyek tingkat 2 ya, ke metode penelitian. Nanti tidak akan apa namanya terasa ya, tiba-tiba loh ini udah semester 5. Ini kemarin kita susun ya, dari semester sekarang berapa? 3 ya. Oh ternyata bisa dilanjut ya, ditambahkan dengan fitur A, fitur B,
ada beberapa proses yang berkesesuaian ya. Oke, Bismillah ya, mudah-mudahan ya. Saya sih yakin ya, sekarang tugas teman-teman nih ya, harus lebih yakin ya. Karena itu ada beberapa kakak tingkat yang saya minta untuk memberikan apa namanya materi ya tentang CI-nya. Kalau satu persatu ya, saya bukan nggak mau ya. Satu topiknya tentang penjualan X, satu lagi misalkan tentang pengarsipan ya. Di situ harus benar-benar teliti ya, database-nya seperti apa ya, dicek lagi ya. Oke. Nah, biarkan terbantu ya, karena emang kita harusnya punya praktikum ya. Karena itu saya tetap adakan praktikumnya. Oke. Dan praktikum di sini pun diakomodir dari saya gitu ya, bukan karena apa? Harusnya tetap dilaksanakan oleh dosen. Cuma kalau semuanya oleh dosen di sini teman-teman tidak memiliki sudut pandang ya dari yang lain kayak gitu loh maksudnya ya. Oke, barangkali mungkin sekian dulu ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu. Oke. Ada yang kesulitan mungkin menentukan usernya siapa saja, use case-nya siapa saja. Silahkan. Nah, ini harus dikumpulkan ya di minggu ini ya. Minggu ini berarti di hari Minggu ya. Nanti kalian sama ya membuatkan videonya dan unggah di YouTube ya. Ini topik saya seperti ini. Saya akan membuat aplikasi X ya. Berikut diagram use case yang saya bikin. Kalian harus bercerita ya. Pada diagram use case ini terdapat 5 aktor ya, 5 user. Siapa saja? Ada mahasiswa, dosen wali, ya, kaprodi, LAK, dan super admin. Untuk user mahasiswa, use case-nya ada cek kehadiran, registrasi, input mata kuliah, edit, ACC registrasi, dan cetak KSM. Seperti itu ya. Kelima-lima fitur tersebut ya harus diawali dengan login yang valid. Kalau loginnya valid, maka bisa melanjutkan proses. Kalau tidak valid, maka akan diminta untuk mengulangi login ya sampai diberi kesempatan 3 kali misalkan. Oke, paham ya? Bisa? Kalian nanti hari ini ada waktu ya, masih sampai dengan jam 3:30. Teman-teman bisa ya memulai coret-coretan kira-kira apa saja usernya. Nanti kalau sudah fix, kalian buatkan seperti ini ya. Cukup hanya satu halaman seperti ini saja ya. Oke, paham? Halo? Paham, Pak. Setelah yakin ya, nah, teman-teman nanti baru buatkan videonya. Minimal batasnya mungkin sekitar boleh 3 menit ya sampai 5 menit ya. Atau misalkan boleh lebih nggak Pak Bardia, silahkan ya. Misalkan mau disampaikan juga ya bentuk IRD-nya itu bagus bahkan ya, lebih bagus. Ini use case yang sudah kebentuk ya. Ini IRD yang sudah kebentuk seperti ini ya. Oke, kalau kemarin kan teman-teman ini loh form-formnya yang saya buat seperti ini ya. Nah, ini pun lebih memudahkan nanti ya kalian ya timelinenya, penjadwalannya. Oke, penjadwalan pengerjaan aplikasi yang registrasi sudah semua, form login sudah. Sekarang untuk tabel transaksi. Tabel transaksi sudah, sekarang ke arsip ya. Bisa mungkin dia cetak KSM atau mungkin ekspor ke suatu dokumen, katakanlah PDF ya atau mungkin yang lain ya. Oke, bagus ya kan ya? Bisa? Jadi tolong ada waktu saat ini teman-teman dimaksimalkan. Ya, silakan. Siapa barusan? Halo? Ada yang mau bertanya? Silakan. Pak, izin bertanya. Oke, Karunia ya, silakan. Ya, jadi kan kemarin website saya itu yang seperti tentang keluhan konsumen gitu, Pak. Nah, Ya. kan orangnya anggapannya cuma ada 2, pengguna sama admin. Berarti ini orangnya nanti di diagramnya cuma user dan super admin gitu ya, Pak? Oke, bagus ya. Nah, sebenarnya gini ya, tetap
kita ngecek dulu misalkan keluhan konsumen ya. Berarti konsumen dia mengeluh, mengirim ke operator ya. Operator di sini dia kan pasti akan membuat laporan ya. Oke. Customer satu mengirimkan komplainnya satu. Customer 2, customer 3 dirapel ya, direkap semuanya, ditotal, divalidasi. Oke, ini valid karena disertakan dengan bukti kata si petugas ya. Nah, kata si petugas orang sudah valid, maka akan diteruskan ke pimpinannya. Berarti ada 3 user ya. Nah, dari user pimpinan ya, katakanlah dia di situ supervisor ya, misalkan ya, atau mungkin kepala bagian urusan komplain ya. Nah, bagaimana tindak lanjutnya? Oke, nah seperti itu ya. Nanti dia akan memberitahukan ke petugas, oke, ke petugas pelaksananya ya. Yang ini kerjakan, kerjakan, kerjakan ya. Yang keempat tidak dikerjakan karena ternyata tidak cukup bukti ya, meskipun oleh si petugas dianggap valid. Oke, berarti minimal dia ada 3 ya. Ada customer melaporkan komplainannya, keluhannya ke petugas. Nanti petugas akan memverifikasi ya dan meneruskan ke siapa? Ke pimpinannya, katakanlah supervisor. Oke ya, Karunia ya. Siap Pak, makasih Pak. Nah, nanti kalau misalkan apa namanya ada yang masih miss ya, teman-teman nanti silakan ya, boleh ya, tetap boleh diperbolehkan konsultasi ya. Oke, silakan yang lain ya. Pak, izin bertanya. Oke, boleh. Jadi kan kalau misalnya aplikasi saya itu kan laundry buat baju gitu ya Pak. Saya tuh kepikirannya jadi transaksinya tuh nanti dihubungin admin gitu lewat WhatsApp Pak. Itu gak apa-apa? Berarti gimana tuh? Sebenarnya Jadi gini nanti ya, untuk ya, sorry. Jadi nanti gini Pak, setelah customer itu ngisi registrasi pemesanan, kan nanti kan di situ kan nggak input alamat, nomor telepon, sama catatan buat penjemputan dari bajunya. Nah, nanti itu bakal dihubungin lagi lewat admin, lewat WhatsApp-nya, Pak. Oke ya, sip boleh. Tetap ya, customer dia registrasi ya, customer di apa? Registrasi lalu operator mengaktifkan akun registrasinya. Ya, customer bisa login ya dan bisa melakukan transaksi. Misalkan dia ingin mengajukan apa namanya? Permintaan untuk laundry baju ya ke operator. Nah, nanti oleh operator dia akan menjadwalkan kan ya, akan mengolah jadwalnya ya. Oke. Oke, ada 5 petugas nih ya. Petugas A, kamu sudah terjadwal ya. Oke, silahkan ke rumah ini ya. Nanti oleh si operator akan menginformasikan lewat WhatsApp ya. Wah, halo ya, customer tercinta kami ya. Petugas A saat ini sedang menuju ke lokasi Anda seperti itu ya. Iya kan ya? Nanti dia si petugas ini dia ngambil barang ya, bisa seperti itu. Atau bahkan nanti ya yang untuk baju laundry di sini dia bisa menyertakan pihak ketiga ya. Jadi ada customer, ada pihak apa lagi nih pemilik laundry dan ada satu lagi pihak ketiga ya. Pihak ketiga di sini kita sebut dengan jasa pengantar ya, kurir ya, bisa Gosen ya atau mungkin yang lain lah ya, Grab apa ya, Grab Laundry mungkin belum ada ya. Nah, ide-ide seperti ini ya, siapa nih ya yang bertanya? Moniska, Pak. Nah, seperti ini ya, Moniska ya. Moniska, Nah, ya. apa namanya, ide seperti ini, kalau nanti kamu sounding ya ke Grab ya, ke mana lagi, Gojek ya, kamu akan dianggap sebagai apa namanya, inventor juga ya, karena dapat melengkapi fitur-fitur yang belum ada di mereka. Baru mereka akan kebayang, oh iya ya, kenapa kami tidak bekerja sama dengan UMKM yang sedang bangkit ya, maju gitu ya.
Contoh tadi ya, ada laundry X, laundry Y, laundry Z, ya, atau mungkin yang lain. Nah, si Gojek dia akan masuk di situ ya. Nah, bagaimana nanti mekanismenya? Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya apa namanya, kalian sering memberikan ide-idenya ya ke media sosial ya, ide-ide yang bermanfaat tentunya ya. Nah, mudah-mudahan akan menjadi inspirasi ya. Oke, bagus ya. Untuk saat ini kamu boleh ya dengan menggunakan petugas yang sudah di laundry-nya ya. Nanti ke depannya ya, ini saya hanya menyampaikan bisa sangat memungkinkan ya melibatkan pihak ketiga. Oke ya, Moniska ya. Paham ya? Baik, Pak. Terima kasih. Tetap nanti semuanya nanti akan saya lakukan evaluasi ya. Dan nanti kita akan diskusi ya. Nah, diskusi seperti ini teman-teman akan mulai terbentuk imajinasi ya. Saya mau bikin suatu aplikasi sejauh mana ya? Apakah selebar 1 meter kali 1 meter atau mungkin ada pahatan ya? Ada pahatan-pahatan atau ukiran. Pahatan atau ukiran tersebut adalah batasan-batasannya. Oke. Jangan-jangan bukan 1 meter kali 1 meter, tapi mungkin 10 meter kali 20 meter ya. Harus kita pangkas ya, harus kita pahat, harus kita beri batasan ya. Kenapa diberi batasan? Karena di sini kan ada waktu, durasi ya. Oke. Bukan saya tidak percaya kalian tidak bisa mengerjakan, hanya saja oke, kalian juga kan ada kesibukan yang lain, ada mata kuliah yang lain juga ya. Nah, kita pun harus adil ya. Oke, kita harus adil, kita harus berusaha tetap menghormati diri sendiri ya. Dengan cara bagaimana? Adil ya. Waktunya istirahat, istirahat ya. Waktunya mengerjakan tugas atau asesmen ya kerjakan dengan baik seperti itu ya. Oke, oke ya. Bagus ya. Silakan yang lain ya. Fahri, Ardan, gimana? Monitor? Iya, Pak. Dir, Ini Pak. ada yang mau apa? Didiskusikan mungkin? Ini terlihat mudah ya. Tapi begitu teman-teman mulai menuliskan fitur ya, use case ya, apa saja itu ya. Nah, baru ya akan mulai kalau agak kesulitan, teman-teman bisa studi literatur ya, bisa ke Google ya, atau mungkin ke Microsoft Bing ya, atau mungkin ke mana lagi MSN ya, ke pencarian lah ya, atau mungkin diskusikan dengan saya boleh ya. Nah, nanti setelah apa namanya membuat ini ya, sekali lagi saya tegaskan, teman-teman akan menyusun bentuk-bentuk diagram seperti ini ya, diagram use case, ERT ya, dan sampai ke dokumentasi ya. Oke, nanti setelah dokumentasi bagaimana? Nanti akan saya minta tolong juga ke rekan saya, yakni Bu Suryati Ningsih ya, atau mungkin Bu Ocha ya. Oke, bagaimana nih ya untuk keberlanjutan ke startup nih untuk judul ini ya, judul A, B, C, D dan semuanya. Oke, mudah-mudahan tetap ini ya apa namanya semangat ya. Oke, silakan ya teman-teman ya. Ada yang mau apa? Sharing lagi mungkin ada kendala mungkin dalam merumuskan fitur-fiturnya. Izin bertanya, Pak. Oke, maaf siapa ini? Kamilia, Pak. Ada ya Camelia ya? Iya. Kan saya kan buat aplikasi yang percetakan gitu kan, Pak. Nah, usernya kan Percetakan. iya percetakan buku apa kalender gitu loh, Pak. Bagus ya. UMKM ya? Nah, saya bingungnya di ini Pak, fitur di admin ya Pak. Kan saya user di apa fitur usernya saya sudah paham Pak. Kalau di admin ini Pak, saya bingungnya. Dia fiturnya adanya apa aja Pak? Soalnya kan saya inginnya adminnya tuh kayak buat pemesanan beda yang apa, nanya-nanya gitu beda gitu loh Pak. Oke, paham ya. Bagus ya. Nah, teman-teman di sini
harus kita sekali lagi mulai ya memahami karakteristik user ya. Ada karakteristik user sebagai kasir. Berarti dia akan fokus menangani hal-hal yang berkaitan dengan keuangan ya, terus mengembalikan kalau ada pembayaran lebih ya, atau mungkin menginformasikan kalau ada ketidaksesuaian pembayaran ya, oke, mencetak tiketnya mungkin itu adalah kasir ya. Kalau customer bagaimana dia? Customer bisa bertanya ya, lihat-lihat barang ya, bisa cari-cari barang ya. Oke, terus customer juga bisa melakukan transaksi ya, melakukan pembatalan transaksi ya, seperti itu ya. Kalau penjual bagaimana? Nah, penjual juga dia bisa menambah stok barang tertentu ya, menambah item jenis barang tertentu ya. Misalkan kemarin hanya ada, saya sebut aja ya merek ya, bukan berarti saya iklan ya. Misalkan kemarin ada Clio ya, terus ada Amidis, sekarang saya tambahkan Alexa misalkan seperti itu ya. Oke. Terus bagaimana nih sekarang untuk administrator? Nah, administrator ini bagus nih ya. Dia fungsinya untuk memonitor secara keseluruhan ya. Contoh ya, dia memonitor si penjual ya. Kenapa perlu dimonitor Pak Barja ya? Perlu diawasi kenapa nih ya? Karena ya, kalau sudah misalkanlah seperti di Shopee ya, Shopee atau mungkin Lazada atau mungkin apa lagi ya yang lain ya. Kalau customer X sudah melakukan pemesanan item ABC dengan harga yang sudah ditetapkan, oke, dia tinggal bayar ya. Oke, terserah mau bayarnya ke Swalayan ya, Indomaret atau mungkin menggunakan Dana, OVO atau yang lain, terserah. Maka si administrator harus ngecek ya bahwa penjual tidak boleh mengubah harga di tiap item ya. Ketika di total harganya 30 juta, customer mau bayar ya. Karena mau bayar ke Swalayan misalkan ada waktu 30 menit, tiba-tiba diubah ya. Oke, entah dikurangi atau ditambahkan ya. Misalkan ditambahkan harganya di total ternyata 100 juta gitu ya. Orang kalau misalkan nggak melihat ya beberapa dengan nominal tertentu dianggap hal biasa itu ya. Tapi itu dia melanggar dari Undang-Undang ITE, transaksi elektronik ya. Seperti itu. Kalau itu terjadi bagaimana? Nah, si customer dia bisa melaporkan ya ke admin ya. Wahai admin, aku ditipu oleh si penjual ini. Nah, bisa seperti itu dia. Iya kan ya? Wahai admin ya, penjual ini belum mengirimkan item yang saya pesan. Sudah 20 tahun ya, sampai saya sudah menyaingi Samsung misalkan ya, kuliahnya ya. Kita kan kuliah sampai S3 ini hampir S20 mungkin ya. Kayak gitu. Wahai admin, ya, ini ada perubahan harga ya. Tapi setelah dilakukan pemesanan. Nah, ini nggak benar nih ya. Tanpa harus dilaporkan oleh si customer, admin pun harus mengawasi ya. Nah, setelah diawasi, apalagi dapat laporan dari customer ya, makin valid ya, punya evidence ya, maka admin bisa menonaktifkan atau bisa menegur ya, atau bisa hal yang lain lah ya, apa namanya pada penjual ini ya. Lalu untuk customer bagaimana Pak Barja? Kenapa admin juga perlu mengawasi customer? Karena ada beberapa customer sekarang yang aji mumpung ya. Mumpung COD ya. Mesen dia ya. Mesen 100.000 item lah ya. Bukan 100.000 banyaknya, 100.000 item ya. Kalau di total mungkin 1 miliar ya. Atau mungkin berapapun lah. Tiba-tiba karena sistemnya COD ya. Nggak nyampe 1 hari. Padahal barang sudah dikirim misalnya ya. Saya maaf ya Kak ya, maaf ya Teh, maaf ya Pak, maaf ya Bu, atau siapapun lah, maaf ya Mbah, saya nggak jadi mesan ya, maaf sekali ya, kantong saya seperti ini, dompet saya seperti itu gitu ya. Oke. Jadi si penjual merasa tertipu, iya kan ya?
Atau mungkin dia melakukan pemesanan di mana ya, di penjual A, di penjual B, penjual C atau yang lain, tiba-tiba dibatalkan. Atau mungkin besoknya mesen-mesen segala macam, tapi nggak dibayar juga ya. Oke, oke beberapa ke user-user tersebut dia saking punya banyak waktu luang dia bisa menjahati banyak orang kayak gitu ya. Nah, itu bagaimana? Nah, itu harus dilaporkan. Ke siapa laporannya? Ke admin ya. Harus ada wasit ya, Moniska ya. Moniska siapa nih? Kamilia ya. Harus dilaporkan ya. Nanti akan ditegur ya. Wahai customer ya, Anda sudah berulang kali bertingkah ya. Anda saat ini tidak dapat menggunakan layanan e-commerce kami. Oke. Oh, jangan khawatir kasih customer dia kan ya. Dia akan menggunakan akun yang lain. Silahkan, coba kan harus dicek. Kalau data KTP ya, atau mungkin data tertentu yang dinilai sama, maka itu dianulir ya. Oke, karena sama ya, baik dari penjual ataupun customer dapat merugikan ya. Bukan hanya merugikan penjualnya saja atau customer saja, tapi merugikan kesatuannya tersebut, Shopee-nya atau mungkin Lazada atau mungkin apalagi itu ya, Bukalapak ya, seperti itu, Tokopedia misalkan ya, khawatir menghancurkan pasar e-commerce tersebut ya. Nah, makanya harus ada wasit di situ ya, menengahi, memberikan arahan-arahan ya jika hal-hal di luar dugaan terjadi ya. Bisa dinonaktifkan usernya ya, bisa diblok ya, atau mungkin diberi kartu merah lah ibaratnya seperti itu. Oke ya, Kamilia ya. Itu tugasnya super admin atau administrator ya. Tapi Pak, kalau kan admin saya kan nggak cuma satu ya Pak, kayak ada admin pemesanan sama admin keuangan. Berarti saya jabarin juga dong Pak. Saya paham ya. Berarti administrator yang kamu sebut di situ dia merangkap sebagai operator ya, petugas ya. Oke, dia akan bertugas ngecek entah stoknya ya, pemesanan segala macam ya, seperti itu ya. Alangkah baiknya juga kamu tambahkan usernya adalah pemilik ya, owner ya. Oke, ada owner, petugas, dan customer. Begitu ya, Kamilia ya. Baik Pak. Oke, very good ya. Silahkan yang lain. Oke, yang lain, silahkan. Ada? Untuk contoh mungkin nanti akan saya share ya definisi apa namanya tiap user ya harus disertakan nanti ya. Kalau teman-teman bisa mengakses Open Library silahkan ya. Oke, banyak kakak-kakak tingkat ya di D3 Sistem Informasi yang menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa ya. Oke. Monggo yang lain. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau mau dicoret-coret dulu silahkan ya. Oke, nanti kalian tinggal mau di-post di grup boleh. Misalkan tidak di grup, langsung ke WA pribadi saya silahkan ya. Karena ini sifatnya apa namanya ya? Saya yakin ini khawatir ada kesamaan, alangkah baiknya teman-teman langsung kirim ke WA saya. Tapi kirim ke WA saya yang satunya lagi ya, oke? Karena yang ini baterainya cepat habis ya, kadang bisa, kadang enggak ya. Oke? Jangan lupa sertakan identitas dan kelas ya. Misalkan saya Asia dari kelas nomor 4 mata kuliah Web Pro ya. Ini apa namanya? Versi pertama
ya sebelum dibuat use case-nya ya, boleh ya. Sampai nanti malam silahkan kalian kirim ya. Nanti kita nanti akan saya berikan evaluasinya ya. Oke, paham? Oke, mungkin saat ini begini dulu ya. Saat ini tatap muka kita ada waktu sekitar 2 jam. Teman-teman bisa menyusun ya, menyusun apa saja? Menyusun diagram use case ini dan diagram IRD ya. Oke, paham ya? Oke, masih diam nih. Ini tidur semua nih. Oke ya, hari ini kita nggak praktikum ya. Jadi teman-teman biar apa? Selain keterampilan ngoding juga keterampilan menggambar ya. Menggambar di sistem. Oke, cukup ya. Biar ada waktu untuk menyusunnya ya sekarang ya. Oke. Ya, Pak. Pak, dipukul kapan ya, Pak? Untuk yang use case ini dan IRD ya, kalian kan tadi saya sampaikan untuk menyusunnya dalam bentuk video yang diunggah ke media sosial ya. Kita pilih sajalah YouTube ya, seperti itu ya. Nah, maksimal di hari Minggu ya. Ya, minggu ini berarti tanggal besok tuh 5, 6, 7 ya. Nah, hari Minggu malam apakah boleh Pak Barja? Silahkan ya. Tanggal 7 ya, 7 November ya. Oke? Masih lama ya? Atau khusus Anggun sore ini ya, harus selesai. Anggun ya? Minggu apa ya? Iya, Pak. Insya Allah, Pak. Oke ya. Kalau untuk Ardan mungkin jangan semester depan ya Ardan ya. Oke Ardan. Jangan ngegame terus ya. Oke. Mungkin sekian dulu ya teman-teman semua. Tetap semangat ya. Ada waktu kerjakan ya. Tadi saya sampaikan saling hormatilah diri ya. Dengan cara bagaimana ya? Kalau emang ada waktunya perkuliahan ya hadir ya. Kalau ada tugas dikerjakan ya. Sederhana sih ya. Oke, mungkin begitu dulu ya teman-teman. Tetap sehat ya, semangat dan selamat mengerjakan ya. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam high value ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Sama-sama.